Ya, selamat sore, selamat siang, selamat malam, dan kembali lagi dengan saya di channel Usman Review Movie. Kleru, recap movie maksud saya, teman-teman. Dan kali ini saya akan membahas alur cerita film Korea yang berjudul Recalled. Tulisannya Recalled. Film ini merupakan film bergenre thriller misteri tentang seorang wanita bernama Sujin. Ia berjuang untuk mendapatkan kembali ingatannya setelah terbangun dari kecelakaan yang mengakibatkan ia mengalami amnesia. Namun suatu hari tiba-tiba ia memiliki kemampuan untuk melihat masa depan orang lain, apalagi ketika orang tersebut dalam keadaan bahaya. Selain itu, deretan misteri tentang suaminya yang mulai terungkap bahwa suaminya yang setia adalah seorang pembunuh. Oke, kita langsung saja ke filmnya. Nanti kita akan tahu bahwa kemampuannya itu adalah benar-benar kemampuan atau hanya halusinasi. Check it out. Ya, sebelumnya mohon maaf nanti terdengar banyak suara mbak-mbak karena rumah saya dekat dengan kandang kambing. Film ini bermula dari sebuah rumah sakit di mana seorang wanita bernama Sujin tersadar. Dari keterangan suaminya yang bernama Jihon, ia terluka parah setelah mendaki dan mengalami kecelakaan fatal. Akibat kecelakaan tersebut, Sujin mengalami amnesia. Ya, sudah beberapa kali terdengar suara mbak-mbak, kita lanjutkan. Bahkan ia tidak mengenali bahwa pria yang ada di hadapannya adalah suaminya. Dari buku yang diberikan suaminya, ia mengetahui fakta yang menyedihkan. Sujin adalah anak yatim piatu yang tidak memiliki saudara. Kemudian, sewaktu pulang, Jihon membawa barang dan Sujin sudah masuk seorang diri di dalam lift. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja listrik padam. Sujin jadi panik karena ia memiliki trauma dengan tempat yang gelap. Jihon khawatir dan langsung mencari istrinya. Tapi di dalam lift ia menemukan Sujin sudah jatuh pingsan. Kejadian itu tidak berdampak pada Sujin, dan ketika Sujin mulai tersadar, ia melihat sebuah lukisan yang familiar dengan dirinya. Lukisan itu berupa Danau Vermilion di Kanada. Rencananya suatu hari nanti Sujin akan berkunjung dan tinggal di Kanada. Keesokan harinya Sujin memberitahu Jihon jika sepanjang waktu ia hanya tinggal di apartemen itu dan ia merasa bosan. Jadi Sujin memutuskan untuk jalan-jalan sebentar. Hal itu membuat Jihon khawatir. Dia memutuskan untuk pulang. Di dalam lift, Sujin bertemu dengan seorang anak kecil. Secara tiba-tiba Sujin mendapatkan penglihatan misterius kalau anak gadis itu akan mengalami kecelakaan. Dan apa yang ia lihat, itu seperti musibah yang akan terjadi di masa depan. Persis seperti penglihatan yang didapatkannya, anak tadi akan ditabrak oleh truk yang melaju kencang ke arahnya. Seketika itu, Sujin berusaha menolongnya, dan seketika itu juga Jihon datang tepat pada waktunya dan menyelamatkan Sujin. Jihon bingung kenapa istrinya jadi nekat melakukan hal yang berbahaya seperti itu. Sepertinya ini akibat Sujin lupa meminum obatnya dan membuat pikirannya terganggu. Keesokan harinya, secara kebetulan Sujin melihat anak gadis kemarin yang menuju ke dalam apartemen. Ia pun memanggil dan segera menyusulnya. Awalnya ia hanya ingin memastikan keadaan gadis itu, apakah kejadian kemarin menyebabkan ia terluka. Kemudian, lagi-lagi Sujin mendapatkan penglihatan kalau anak gadis itu akan mengalami musibah yang diakibatkan ledakan gas di dalam apartemennya. Merasa khawatir, ia mengikuti gadis itu. Belum sampai di depan pintu, ledakan itu terjadi di hadapannya. Dan anehnya, semua peristiwa itu hanya Sujin yang dapat melihatnya. Sujin menceritakan semuanya kepada suami dan juga dokternya. Setelah memeriksanya, menurut sang dokter, meski jarang terjadi, ada kasus halusinasi akibat kerusakan korteks cerebral. Karena buatnya mengira telah melihat masa depan. Ketika ia keluar, Sujin kembali melihat anak gadis tadi bersama kakak laki-lakinya yang juga dirawat di sana. Jihon berusaha menghentikannya. Baginya, kondisi Sujin sedang tidak baik-baik saja. Keesokan harinya, ada dua detektif yang mendatangi Sujin. Dua detektif tersebut mendapatkan laporan dari rumah sakit bahwa luka yang ditemukan kemarin kemungkinan terjadi sebelum kecelakaan. Selain itu, kedua detektif tersebut bertanya tentang bagaimana suaminya. Apakah dia orang yang kasar atau suaminya adalah orang yang lemah lembut dan selalu perhatian padanya. Sujin mengatakan bahwa suaminya adalah orang yang lemah lembut. Kemudian ketika akan pulang, detektif tersebut merasa aneh melihat foto pernikahan bersama suaminya, yang mana posisinya terbalik. Umumnya dalam acara pernikahan, posisi suami berada di sisi sebelah kanan. Hal tersebut cukup mengganggu pikiran Sojin. Suatu ketika Sojin menelpon Jihon dan berkata, Jihon mengetahui banyak tentang dirinya.
Sedangkan Sojin tidak mengetahui sama sekali tentang suaminya. Sojin bertanya kepada suaminya tentang apa kesukaannya, dan suaminya menjawab suatu saat ia akan mengingatnya kembali. Kemudian Sojin masuk ke dalam lift, dan di dalamnya ada seorang gadis remaja yang masuk bersama dengan dirinya. Ketika melihat surat milik gadis itu, tiba-tiba penglihatan misteriusnya kembali muncul kalau ada seseorang yang akan berniat buruk kepada gadis itu. Buah, belibet sekali. Lanjut, Sojin pun mencoba meyakinkan si gadis bahwa akan ada seorang pria jahat dengan ciri-ciri berusia sekitar 50 tahun dengan bekas luka di dagunya. Sojin belum sempat menyelesaikan perkataannya, tapi ayahnya menyuruh gadis itu segera masuk. Sedangkan Sojin melihat ayah si gadis itu dengan ciri-ciri yang sama. Mengetahui hidup si gadis terancam, Sojin mengikuti gadis itu. Namun di tengah jalan, ada seorang wanita yang menghampirinya. Ternyata wanita itu adalah kepala sekolah di sekolahan seni, tempat di mana dulu Sojin mengajar sebelum mengalami kecelakaan. Dia mengaku tidak bisa menghubungi Sojin, ia sangat khawatir padanya. Di meja kerjanya, Sojin menemukan kartu nama suaminya, di mana tertulis alamat kantornya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke kantor suaminya. Namun kantor itu telah kosong dan juga dalam keadaan tersegel. Aduh, lidahnya. Lanjut. Menurut keterangan security, perusahaan ini sudah bangkrut lebih dari 6 bulan yang lalu. Sojin tampak bingung jika suaminya tidak ada di sana, lalu di mana tempat kerja suaminya sebenarnya? Ketika pulang, suaminya sudah menunggunya. Sojin tidak mengerti tentang Jihon. Mengapa dia hanya memberitahu kebiasaannya, tapi tidak memberitahu di mana dia bekerja. Dia terus menyalahkan Jihon yang hingga saat ini Sojin tidak tahu apakah itu delusi atau sebuah kenyataan. Keesokan harinya ada sebuah paket yang dikirim oleh kepala sekolah seni. Isi dari paket itu adalah barang-barang Sojin dari tempat bekerjanya dulu. Di tengah buku itu ia menemukan beberapa foto dirinya bersama seorang pria yang sama sekali tidak dia ingat sama sekali. Sojin berusaha mengingatnya, namun pertemuan dengan seorang pria yang ada di lift membuyarkan lamunan itu. Sojin sadar kalau pria yang ada di sampingnya adalah ayah dari gadis remaja yang dia ikuti. Ketika pria itu akan mengambil sesuatu dari dalam tasnya, tidak sengaja tangannya tergores sesuatu. Ingatannya yang muncul membuat Sojin panik. Seketika itu juga ia memperingatkan pada orang itu, jika terjadi sesuatu pada remaja itu, maka ia akan melaporkannya kepada polisi. Merasa panik karena rencananya ketahuan, pria itu langsung menyerang Sojin. Di saat ia sudah tidak berdaya, Sojin kembali mendapatkan penglihatan. Bagaimana pria itu mencekik sama seperti yang dialaminya saat ini. Di sana ada seorang pria mengenakan topi menolong gadis itu, kemudian membawa jasad ayahnya keluar. Dengan tenaga yang tersisa, Sojin berhasil melepaskan diri. Untung Jihon datang dan segera menolong istrinya. Sojin sudah dalam keadaan syok. Semua yang dia lihat, dia beritahukan kepada suaminya kalau pria dari kamar 706 akan mati diserang oleh pria misterius lain. Jihon yang mendengarnya berusaha untuk menenangkan istrinya kalau tidak akan terjadi apa-apa. Seperti biasa, ia memberi obat penenang pada Sojin. Malam yang sunyi, ia terbangun, tapi ia tidak menemukan keberadaan suaminya. Sojin memutuskan untuk pergi sendiri, untuk memeriksa keadaan kamar 706. Seketika ia terkejut saat mendengar teriakan gadis dari dalam yang merintih kesakitan. Menyadari akan ada yang keluar dari kamar, Sojin segera bersembunyi. Ia melihat seorang pria bertopi hitam yang melintas dengan menenteng sebuah koper. Dari celah pintu, muka pria itu tidak jelas dikarenakan koridor yang sangat gelap. Keesokan paginya, ia bertanya kepada suaminya, semalam ia pergi kemana saja. Jihon mengatakan kalau ia tidak kemana-mana dan tetap tidur di samping Sojin. Tentu saja, Sojin tahu kalau suaminya berbohong. Ada sesuatu yang disembunyikan Jihon darinya. Karena itu, Sojin mencoba mencari informasi dari security apartemen. Ia mendapatkan info kalau semalam suaminya keluar dengan membawa koper besar. Ia pun segera memutuskan untuk melaporkan semua kejadian semalam pada detektif. Kalau ada seseorang yang dibunuh di kamar 706. Namun tiba-tiba suaminya juga datang ke sana. Di hadapan para detektif, Sojin langsung menuduh jika pelaku yang dilihatnya semalam adalah suaminya sendiri. Jihon mencoba membela diri dengan menganggap Sojin berhalusinasi lagi dengan mengarang cerita. Setelah itu terjadi, detektif bertanya bagaimana ia bisa tahu kalau istrinya ada di kantor polisi. Jihon secara diam-diam memasang aplikasi pelacak di HP Sojin demi keamanannya. Untuk memastikannya, detektif memeriksa kamar 706.
Apa memang benar seperti keterangan Sojin jika ada mayat di sana? Namun, ternyata ruangan tersebut kosong dan sangat bersih. Faktanya, kamar 706 sebenarnya tidak pernah dijual dan kondisinya sangat bersih banget. Seperti biasa, ia memberikan obat penenang kepada Sojin. Saat itu, Sojin tidak menelan obatnya. Ia memutuskan untuk keluar dan menyelidiki lagi. Tapi seorang pria yang masuk ke dalam lift membuatnya teringat pada sosok pria yang ada di dalam foto-foto sebelumnya. Ia mengikutinya dan melihat pria itu diancam oleh pria lain. Sepertinya pria yang mengancamnya adalah seorang rentenir yang ingin menagih hutang. Ketika rentenir itu sudah pergi, pria itu menyadari Sojin sejak tadi memperhatikannya. Rupanya ia mengenal Sojin. Dan ketika menyentuhnya, Sojin mendapatkan penglihatan masa depan tentang bahaya yang akan mengancam pria tersebut. Ia berusaha memperingatkannya, tapi pria itu mengabaikan Sojin, kemudian pergi meninggalkannya. Karena kebetulan dia berada di kamar pria itu, Sojin menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan informasi. Setiap yang ada di lemari tertuju untuk Jihon, suaminya. Yang lebih mengejutkan, di sana terpajang foto pernikahan antara Sojin dan pria tadi. Apa ini artinya pria itu sesungguhnya adalah suami aslinya? Lalu, sebenarnya siapa pria yang selama ini mengaku sebagai suaminya? Seketika itu, ingatan Sojin yang buram perlahan mulai muncul. Sojin memeriksa lokasi Dreamtown yang dibangun oleh suaminya sebagai arsitek. Kemudian, Sojin sendirian menuju ke sana. Selain itu, Sojin juga menghubungi detektif bahwa akan ada yang terbunuh di lokasi pembangunan Dreamtown. Awalnya, detektif menganggap penglihatan Sojin tidak akan terjadi seperti sebelumnya. Tapi setelah ia mendapatkan bukti dari saksi mata lain yang juga melihat Jihon di Dreamtown, akhirnya ia mencoba percaya pada penglihatan Sojin. Sementara itu, Sojin melihat tubuh Jihon, suaminya, diseret oleh seseorang yang tak lain adalah Jihon palsu. Menyadari kehadiran Sojin, Jihon berusaha mencari. Menyadari kehadiran Sojin di sana, Jihon berusaha mencarinya. Saat ada kesempatan, Sojin menyerangnya. Dia ingin tahu apa alasan Jihon palsu membunuh suaminya, tetapi ia malah membujuk Sojin untuk percaya kepadanya. Jihon palsu melakukan semua ini justru untuk Sojin. Lalu beberapa saat kemudian, para detektif datang menyergap mereka. Sojin membawa detektif ke tempat Jihon palsu yang menyerangnya. Tapi di sana sama sekali tidak ada mayat, bahkan bekasnya pun tidak ada. Nah lo, semakin bingung kan kalian? Lanjut. Bahkan kopernya juga berisi alat-alat perkakas. Berdasarkan keterangan saksi mata, detektif tahu kalau pria itu bukanlah suami Sojin yang sesungguhnya. Walaupun ingatan Sojin hanya halusinasi, pasti ada fakta di baliknya. Untuk itu, ia menghancurkan dinding semen dan menemukan mayat yang terkubur di dalamnya. Ini semua adalah sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh Jihon palsu yang bernama asli Sunwoo. Akhirnya mayat itu dibawa untuk dilakukan otopsi dan tidak jauh dari sana Sojin seperti melihat sosok Jiwon suaminya. Jihon suaminya. Salah meneh. Yuspen lanjut. Tapi sepertinya itu hanya halusinasinya saja. Dari pengakuan Sunwoo, perusahaannya bangkrut karena hutang judi Jihon. Hal itu menyebabkan mereka berdua bertengkar di lokasi. Sunwoo tidak sengaja membunuh Jihon. Alasan Sunwoo kembali ke sana karena rencana pembongkaran gedung membuatnya khawatir mayatnya akan ditemukan. Selain itu, ia berpura-pura menjadi suami Sojin agar mendapatkan uang asuransinya. Sebenarnya ia bukanlah orang asing, melainkan dia adalah kakak angkat Sojin. Setelah kejadian itu, Sojin memutuskan untuk pulang. Di sana, ia bertemu lagi dengan si gadis kecil. Ketika kakak laki-lakinya memanggil gadis kecil itu dengan sebutan Sojin, dia mulai merasa aneh. Kenapa nama mereka berdua bisa sama? Bahkan lebih anehnya lagi, kakak laki-lakinya juga bernama Sunwoo. Di sini, misteri mulai terjawab. Kalau anak kecil itu adalah dirinya sendiri yang waktu kecil. Jadi ini semua bukan penglihatan masa depan, melainkan halusinasi dari ingatan masa kecil Sojin. Begitu juga semua kejadian yang dialaminya di kamar 706 adalah sosok Sojin yang sewaktu SMA. Di kamar 706 itu, ayah angkatnya berniat jahat kepadanya. Dan orang yang menolong Sojin serta membunuh ayahnya adalah Sunwoo kakak angkatnya. Demi melindungi adiknya dari kesalahan, ia meminta Sojin untuk tinggal di tempat Jinhoon.
Sementara itu, berdasarkan keterangan Sunwo, polisi menemukan jasad sang ayah yang disembunyikan di dalam koper dan dikubur di suatu tempat. Sojin memutuskan untuk kembali ke apartemen, di mana dulu ia tinggal bersama suaminya. Tiba-tiba saja, Ji-hoon asli itu muncul di hadapannya. Ia merasa takut. Sojin berusaha menghindari dan meminta bantuan kepada detektif berkali-kali. Detektif ragu dengan pernyataan Sojin karena laporan selama ini hanyalah halusinasi saja. Halusinasi saja. Oke, maaf ribet. Lanjut. Sojin seorang diri menghadapi Ji-hoon yang diponis dengan amarah. Berdasarkan hasil otopsi, detektif akhirnya tahu kalau mayat yang mereka temukan di Trimton bukanlah Jinwoo. Jadi semua keterangan Sunwo sebelumnya adalah suatu kebohongan. Merasa adiknya dalam bahaya, maka Sunwo kabur dari kantor polisi. Sedangkan kondisi Sojin, saat ia tersadar, ia mencoba bangkit. Namun, Jinwoo telah membuat kakinya patah agar Sojin tidak dapat kabur. Akhirnya Jinwoo menceritakan semuanya kalau sang rentenir ingin menjaminkan nyawa istrinya agar bisa mendapatkan uang asuransi untuk melunasi hutang-hutangnya. Memiliki banyak hutang pada rentenir membuat Ji-hoon gelap mata. Ia telah memberi racun di minuman untuk membunuh rentenir itu. Kemudian ia menguburkannya menggunakan semen. Saat itu rupanya Sojin juga datang di sana. Ia melihat perlakuan keji suaminya. Ketika Ji-hoon mencoba menjelaskan semuanya, tidak sengaja Ji-hoon melihat buku panduan imigrasi. Ji-hoon akhirnya tahu apa alasan Sojin ingin bercerai dari dirinya. Itu semua karena Sojin ingin pindah ke Kanada bersama kakaknya Sunwo. Sejak awal, hubungan kedua saudara tersebut memiliki sesuatu yang tak benar menurutnya. Jinwoo cemburu dan menjadi stres. Ia menyerang Sojin hingga ingin membunuhnya. Demi melindungi diri, Sojin mengambil pipa besi dan memukul kepala Ji-hoon. Seketika itu, Ji-hoon terbaring tak sadarkan diri. Sojin tidak tahu harus berbuat bagaimana. Tidak ingin melihat adiknya menderita, Sunwo menguburkan tubuh Ji-hoon ke dalam semen. Melihat semua sikap kakaknya yang selalu menanggung bebannya sendiri menyebabkan Sojin merasa bersalah. Tidak ingin Sunwo menjadi pembunuh hanya demi melindunginya. Akhirnya Sojin memutuskan untuk terjun dan bunuh diri. Ia mendarat di tumpukan pasir sehingga nyawanya terselamatkan. Begitulah awal peristiwa bagaimana Sojin mengalami kecelakaan di awal film. Tanpa mereka sadari, ternyata Ji-hoon masih hidup dan sanggup bangkit kembali. Ia sempat menyaksikan betapa Sunwo ingin menyelamatkan Sojin. Sementara Ji-hoon justru ingin membunuh Sojin dengan menyiramkan bensin ke seluruh ruangan. Baginya semua itu untuk cinta. Saat pergi, Ji-hoon dan Sunwo bertemu di tangga darurat. Tetapi Ji-hoon terlebih dahulu menusuknya dengan sebuah pisau. Sedangkan para detektif yang juga berpapasan dengan Ji-hoon sempat bertarung dengannya dan mereka berhasil mengamankannya. Sunwo terluka parah, tapi ia tidak menghentikan langkahnya untuk menyelamatkan Sojin. Ia menemukan adiknya yang sudah tidak sadarkan diri. Tapi api yang begitu cepat memenuhi ruangan membuat mereka tidak bisa keluar dari tempat itu. Akhirnya, Sojin tersadar. Ia terkejut melihat Sunwo yang datang hanya untuk menyelamatkannya. Semua ingatan Sojin telah kembali. Sunwo hanya berpesan agar Sojin tidak menangis. Semua yang terjadi bukanlah salahnya. Dan jangan melihat masa lalu lagi. Sesaat kemudian api dengan ganasnya menyambar ke arah mereka berdua. Beberapa hari setelahnya, Sojin terbangun di rumah sakit. Ia langsung bertanya di mana kakaknya berada. Dengan berat hati, detektif mengatakan kalau Sunwo telah ditemukan tewas. Dengan menggunakan tubuhnya, Sunwo melindungi Sojin dari kebakaran. Semua itu dilakukan demi menyelamatkan Sojin. Ada sebuah alasan mengapa Sunwo begitu ingin segera berimigrasi ke Kanada bersama Sojin. Karena di masa lalu, Sojin mengalami mimpi yang berulang, di mana ia bermain di sebuah rumah indah yang berada di tepi danau Vermilion bersama Sunwo. Mimpi itu telah menjadi ingatan Sojin yang membuatnya mampu melewati masa-masa sulit. Karena itu, Sunwo bertekad mewujudkan impian Sojin dan memberinya kesempatan untuk memulai hidup dari awal lagi. Walau seandainya ia tidak bisa datang ke sana, setidaknya Sojin bisa ke sana dan mewujudkannya. Dan di sanalah kenangan mereka berdua telah menunggu. Sekian dulu, film ini berakhir. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oke.